Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi perkalian skalar 2 vektor. Pokok bahasan yang pertama yaitu adalah hasil skalar 2 vektor. Hasil kali vektor A, hasil kali skalar vektor A dengan vektor B adalah suatu skalar yang besarnya sama dengan jumlah dari hasil kali komponen vektor A dan vektor B yang bersesuaian. Misalkan vektor A sama dengan A1, A2, dan A3, sedangkan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Maka hasil kali skalar vektor A dengan vektor B itu sama dengan A1, A2, A3 dikalikan B1, B2, B3. Maka penyelesaiannya sama dengan yang bersesuaian letaknya ini dikalikan A1 kali B1 plus A2 kali B2 A3 kali B3. Nah, jadi di sini hasil skalar 2 vektor itu hasilnya adalah bentuk skalar, tidak berbentuk vektor atau sama misalkan dengan panjang vektor. Ini untuk bahasan yang pertama. Nah, namun jika ada vektornya berbentuk seperti ini, dengan di sini ada theta, dan di sini vektor A, sini vektor B, dengan di sini titiknya A1, A2, A3, sedangkan yang di sini koordinatnya B1, B2, B3. Maka hasil skalarnya vektor A dikalikan vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta, di mana 0 itu kurang dari sama dengan theta kurang dari sama dengan pi. Nah, jadi di sini maksudnya theta di sini besarnya sudut antara 0 sampai dengan pi. Pi itu berapa? Pi itu sampai 180 derajat. Nah, untuk bahasan yang berikutnya yaitu besar sudut antara dua vektor. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, yaitu jika dibentuk oleh satu sudut, maka vektornya vektor A kali vektor B sama dengan vektor A kali panjang vektor A kali panjang vektor B dikalikan cos theta, di mana theta itu adalah antara 0 sampai 180 derajat. Maka cara menentukan besar sudut antara dua vektor tersebut, maka kita dapat menggunakan ini. Cos theta sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Maka cos theta sama dengan, dapat kita simpulkan seperti ini. Perkalian skalarnya itu sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3 sama dengan panjang vektor A berarti
A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat ini kali, karena ini juga cross, sama dengan, atau kalian cari dulu nanti dikalikan juga bisa, panjang vektor A nya berapa, B1 kuadrat plus B2 kuadrat plus B3 kuadrat. Nah, untuk bahasan berikutnya yaitu dua vektor yang saling tegak lurus. Berarti vektornya, gambarnya itu seperti ini. Dua vektor yang saling tegak lurus. Jika vektor A dan vektor B merupakan vektor yang tidak nol, dan theta merupakan sudut antara dua vektor, maka dapat kita nyatakan seperti ini. Yang pertama, theta dikatakan lancip sudutnya apabila jika dan hanya jika vektor A dikalikan vektor B itu lebih besar dari 0. Yang kedua, theta itu tumpul sudutnya jika dan hanya jika vektor A dikalikan vektor B itu kurang dari 0. Nah, sudut theta dikatakan siku-siku jika dan hanya jika vektor A skalar, hasil kali skalar dua vektor A dengan vektor B itu sama dengan 0. Dengan demikian dua vektor yang saling tegak lurus itu diketahui apabila hasil skalar dua vektor A dengan vektor B itu sama dengan 0, maka dapat dikatakan dua vektor tersebut merupakan vektor yang saling tegak lurus. Baik, kita masuk ke bahasan yang keempat, yaitu sifat perkalian skalar dua vektor. Jika vektor A, B, C merupakan vektor, maka berlaku sifat yang pertama, vektor A dikalikan vektor B, hasil skalarnya, perkalian skalar vektor A dengan vektor B itu sama dengan vektor B dikalikan vektor A. Ini namanya bersifat komutatif. Sifat yang kedua, vektor A di skalarnya dikali dengan vektor B plus vektor C, maka sama dengan vektor perkalian skalar vektor A dengan vektor B ditambah dengan perkalian skalar vektor A dengan vektor C. Ini bersifat distributif. Yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu M dikalikan vektor A kalikan vektor B, maka juga ini sama dengan M vektor A, M dikalikan vektor A dikalikan vektor B, atau kita kasih tanda burung di sini.
dengan M bilangan sama dengan bilangan real. Vektor A dikalikan vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat, sehingga panjang vektor A itu sama dengan vektor A dikalikan vektor A pangkat setengah. Sifat yang berikutnya yaitu jika panjang vektor A dikalikan panjang vektor A itu lebih besar dari 0, hasilnya jika vektor A tidak sama dengan vektor 0. Jika vektor A dan vektor A dikalikan vektor A itu sama dengan 0, jika vektor A itu sama dengan vektor 0. Oke, untuk selanjutnya kita bahas materi contoh soal. Yang pertama, jika diketahui vektor A sama dengan 2 min 5 dan vektor B 3, 2. Tentukan perkalian skalar vektor A dengan vektor B. Maka penyelesaiannya sama dengan perkalian skalar tadi sudah dijelaskan, itu merupakan hasil skalar dengan vektor yang bersesuaian. Maka ini kan A1 di sini A2, B1, B2. Maka hasilnya A1 dikalikan B1 berarti 2 kali 3 ditambah A2 kali B2 sama dengan 6 min 10. Maka sama dengan 6 min 10 sama dengan min 4. Selesai. Nah, untuk contoh soal yang kedua yaitu jika vektor P sama dengan 3 min 21 dan vektor Q sama dengan 2x dan 4 saling tegak lurus, maka tentukan nilai X. Nah, dari sini dapat kita ketahui atau kita simpulkan dulu yang pertama, vektor P tegak lurus dengan vektor Q, sehingga kalau dua vektor itu tegak lurus, berarti kita ketahui di sini vektor P hasil skalarnya dengan vektor Q itu sama dengan 0 seperti penjelasan yang sebelumnya. Maka kita cari hasil skalarnya, hasil skalar dari ini. Vektor P kali vektor Q sama dengan 0, maka vektor P 3 min 2 1 2x 4 sama dengan 0. Berarti ini 6 plus min 2x plus 4 sama dengan 0. Yang ini berarti 10 min 2x sama dengan 0, min 2x sama dengan ini min 10,
X sama dengan min 10 per min 2 sama dengan 5. Oke, contoh soal yang ketiga yaitu diketahui vektor A 4, 2, 2 dan vektor B 3, 3 dan 0. Tentukan sudut antara vektor A dan vektor B. Materi sebelumnya sudah diketahui cara menentukan sudut antara dua vektor, yaitu cos theta sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor A kali panjang vektor B. Maka hasil perkalian skalar vektor A dengan vektor B itu sama dengan yang bersesuaian 4 kali 3 ditambah 2 kali 3 ditambah 2 kali 0 per yang ini perkaliannya kita kalikan dengan akarnya. Yang ini 4 kuadrat plus 2 kuadrat plus 2 kuadrat kali 3 kuadrat plus 3 kuadrat plus 0, maka sama dengan 12. 6 plus 0 16 tambah 4 tambah 4 sama dengan 24 kali 9 tambah 9 akar 18 sama dengan 18 per akar 24 kali akar 18. Nah, dari sini kita langsung kalikan yang ini sama dengan 18 per perkalian akar, maka 24 kali 18 sama dengan 400. Akar 24 dikalikan akar 18 sama dengan akar 432. Nah, dari sini kita sederhanakan menjadi 18 akar 144 dikalikan 3 sama dengan 18 akar 144 sama dengan 12 akar 3. Kalau ini setelah itu kita sederhanakan dulu. 18 dengan 12 sama-sama kita bagi 6, maka menjadi 3 per 2 akar 3. Karena berpenyebut akar 3, maka kita harus menyederhanakannya kembali dengan cara dikalikan dengan sekawan. Sama dengan 3 akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3, maka sama dengan 3 per 6 akar 3, maka sama dengan ini sama-sama dibagi 3 menjadi setengah akar 3. Jadi cos theta sama dengan setengah akar 3. Jadi theta di sini kita dapat menentukan sudutnya. Cos berapakah sama dengan setengah akar 3. Jadi maka sudutnya theta itu sama dengan cos theta sama dengan setengah akar 3. Berapakah theta? Maka sudutnya di sini kita tahu yaitu adalah 30 derajat. Karena cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3.